Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang Nabi Musa alaihissalam. Bainama Yahudiyun ya'ridu sil'atan lahu, ketika ada seorang Yahudi yang menawarkan satu barang milik dia, u'tiya biha syai'an karihahu, dia diberi sesuatu yang dia tidak suka. Dulu kan jual beli barter ya, mungkin ngajual sepeda dibayarna ku peuyeum, misalkan peuyeum 1 kilo panti sabanding. Lalu dia menjawab, la walladzi istofa Musa 'alal bashar, tidak mau, demi Allah yang telah memilih Musa, mengistimewakan Musa di atas sekalian manusia. Fasami'ahu rajulun minal ansor, lalu terdengar oleh seorang ansor, falatoma wajahu, jol ditampiling weta banget orang Yahudi teh, kaplok gitu. Takulu, ia berkata, takulu walladzi istofa Musa 'alal basar, berani-beraninya kamu ngomong demi Allah yang mengistimewakan Musa di atas sekalian manusia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adzuhurina, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami, cenah gitu. Wanianan ngomong Musa luwih alus, padahal cenah Nabi Muhammad aya di dieu ngahinakan Nabi aing ieu mah cenah kitu nya. Kamplong we tampiling. Ini menggambarkan strata masyarakat muslim itu di atas. Buktina wani nampiling Yahudi. Yahudina teu wani ngalawan ya, karena minoritas. Jadi umat Islam teh di zaman Nabi mah mayoritas teh laluasa, bisa mengamalkan sesuai syariat. Aya urang mah urang teh mayoritas tapi loba kasieun ya. Dek ngamalkeun syariat teh sieun wah loba pertimbangan. Zaman Nabi tampiling. Kenapa dia menempeleng orang Yahudi itu? Karena sudah berani menghina Nabi. Dalam perspektif sahabat itu, dan orang yang menghina Nabi itu memang hukumannya hukuman didera, atau bahkan kalau parah bisa dibunuh ya, penghina Nabi itu. Fadhahabal Yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang Yahudi itu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Abul Qasim, teu manggil Rasulnya dah terpercaya, innali dhimmatan wa ahdan, saya kan cenah memiliki dhimmah teh jaminan keamanan ya, dijamin ku negara Islam, ku Rasul sebagai pemimpin, tidak boleh dilukai, tidak boleh dizolimi, wa'ahdan, dan juga janji. Maka kan kafir teh dua ya, kafir muahad, aya kafir zimmi. Kafir zimmi mah misalkan ada orang kafir yang datang ke saya minta perlindungan dari saya, lalu saya datang ke polisi, ini ada dalam jaminan saya. Kalau dia macam-macam kabur, saya nu di penjara nah gitu. Itu zimmi. Kalau muahad mah ini mah kelompok kafir yang setara, bikin perjanjian. Nah, kafir yang ada di Indonesia itu kafir muahad.
karena mereka tidak ada di bawah jaminan kita, tapi mereka setara, terikat perjanjian untuk saling menjaga kedamaian dalam bingkai NKRI. Saya teh cenah punya hak zimmah, juga punya hak janji yang harus dilindungi. Wa qala fulanun la tumwajid, tapi itu cenah si fulan berani-berani menempelin wajah saya. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana hierarki pengadilan ya atau penegak keamanan di zaman Nabi. Mun aya nama supremasi hukum, orang Yahudi saja datangnya ngadunya ke Nabi karena tahu Nabi adil. Dan supremasi hukum di zaman Nabi berjalan. Aya nampan orang mun dek lapor ke polisi teh mikir 7 kali. Beak modal, jabalila, beak waktu gitu. Ini mah datang langsung ke Yahudi, ke Nabi. So kalau ada di kita ditempeleng, datang ke polisi, wah riweuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, lima latum tawajjah, kenapa kamu menempeleng wajah Yahudi ini? Oh, dicarekan. Qala, ia menjawab, qala ya Rasulullah walladzi istafa Musa 'alal bashar wa anta baina azhurina. Karena dia Rasul berani ngomong, demi yang mengistimewakan Musa di atas sekalian manusia, padahal Rasul ada di tengah-tengah kita. Sarua cenah teu jeung ngahina Rasul. Tapi ternyata Rasul tidak berpihak. Pandi orang manya lamun nu ngahina Jokowi ya kuat ditewakna teh. Tapi lamun nu ngahina ulama lila ditewakna teh. Koruptor lila ditewakna, lamun kasusna esek-esek wah sapoe ge beunang. Ada ketimpangan hukum dari zaman Nabi mah langsung panggil, carekan, meskipun dia adalah pendukung Nabi, mun aya nama lah anggota PDIP, simpatisan PDIP, anggar dicarekan ku Jokowi teh projo gitu. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta urifal ghadabu fi wajih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sampai terlihat merah wajahnya. Lalu kata beliau, la tufaddilu baina anbiya'illah. Kalian jangan melebih-lebihkan di antara para nabi. Menyebut nabi ini lebih baik dari nabi ini enggak boleh. Menyebut saya lebih baik dari Musa enggak boleh. Fa innahu yunfakhu fis-sur. Karena nanti ditiup trompet pertanda kiamat. Fa yas'aqu man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Surat Az-Zumar ya, halaman terakhir. Memeh wasiko sok dibaca di Al-Furqan macenanya wasiqal ladzina kafaru dan seterusnya. Tuh paling atasnya ayat ini. Maka semua yas'aku teh mati histeris, jengker sambil menjerit, semua yang ada di langit, di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Jadi ketika ditiup trompet itu ada yang enggak mati. Siapa? Walau alam. Nabi enggak menjelaskan. Tsumma yunfakhu fihi ukhra. Kalau di Al-Qur'an faidahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan lagi yang kedua kalinya, lalu manusia bangkit lagi. Nah, di sini kata Nabi sesudah ditiup trompet yang kedua kalinya, faqunu awwala man bu'itsa, maka saya orang yang pertama kali dibangkitkan. Au fi awwali man bu'itsa, di antara yang pertama dibangkitkan. Tapi fa idza Musa akhidun bil arsy, ternyata Nabi Musa saat itu sudah ada sedang memegang aras Allah. Ya, jadi aras itu wujud benda, dan kita nggak usah risih. Masa Allah butuh tempat?
Kalau Allah butuh tempat berarti Allah makhluk. Berarti Allah benda wujud, ada di ruang dan waktu. Kumaha Allah we. Meskipun yang berijtihad kemudian memahami bukan Allah diam di atas aras tapi berkuasanya mangga. Urang persatuan Islamnya di wilayah-wilayah ikhtilaf tong pasea saling menghargai we ngarang hiji tong silih sesatkeun. Kemudian fala adri, aku tidak tahu, ahu sibabi saqatihi yaumatur, apakah dia sudah dihisab dengan jengkerna, dengan pingsannya Nabi Musa pada hari Tur. Kan Nabi Musa teh ketika dipanggil ku Allah datang ke Tur, lalu kata Nabi Musa, Rabbi arini angdur ilaik. Allah, mana atuh cenah ka dieu nembongan hayang ningali. Kata Allah, inna kalam taroni, kamu enggak mungkin melihat aku. Bisi panasaran cenah walakin ingdur ilal jabal, sok tuh cenah tuh tingali puncak gunung. Fa ini istaqarra makanahu, kalau kamu sudah naik ke puncak gunung, fasaufa taroni, bisi panasaran pengen melihat aku, sok. Lalu Nabi Musa naik ke puncak gunung, falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah menampakkan dirinya, tajalla memimiti, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, taeta sa'iqa. Maka gunung itu tiba-tiba hancur. Mau bayangkan atunya sakumaha gempana nepikeun ka gunung hancur sampai Nabi Musa terpental pingsan. Falamma afaqa, ketika sudah siuman bangun lagi. Qala subhanaka tubtu ilaik, aduh cenah abdi tobat. Nah itu Nabi Musa dulu pernah mati sementara ya, atau pingsan gara-gara yang ningali Allah. Dan itu maksud Allah tadi, nggak mungkin kamu melihat aku mual kuat di dunia mah ya, boro-boro ningali cahaya Allah tuh. Cahaya Allah tuh kan nurus samawati wal ard, panon poe wae sok dekeutkeun mual kuat, ningali panon beuki wae mual kuat ya, meureun teu rusak panon. Komo ya Gusti Allah yang terangnya, wah semua cahaya dihijikeun taeta cahaya Allah. Matahari, bintang-bintang hijikeun taeta Allah. Moal kuat atuh ningalina. Nah, apakah karena di Tur Sina dulu sudah pernah pingsan Nabi Musa jadi dipingsankeun deui? Au bi'tsa qabli, atau dia dibangkitkan sebelum aku. Jadi bareng ketika aku bangkit cenah Nabi Musa sudah bangkit. Jangan membeda-bedakan. Wala aqulu, dan aku pun tidak akan berkata inna ahadan afdalu min Yunus bin Matta, sesungguhnya Nabi anu lebih istimewa daripada Nabi Yunus bin Matta. Kita tahu kan Nabi Yunus bin Matta itu berdosa tanda kutip ya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya, dolim Nabi Yunus teh. Kenapa? Kuduna dakwah ya kabur, jadi dilelepkeun ku Gusti Allah di dahar ku lauk paus. Meskipun demikian, kata Nabi Muhammad SAW, nggak boleh ada seorang pun yang menyebut Nabi Yunus itu lebih rendah status kenabiannya dari nabi yang lain, nggak boleh. Para ulama hadis sepakat menjelaskan maksud sabda Nabi SAW di sini. Pertama, ketawaduan, ya. Ketawaduan karena meski bagaimanapun jelas Nabi Muhammad SAW Nabi yang termulia, teristimewa dari nabi-nabi lainnya. Matakna tadi nu nampiling Yahudi itu dihukum ku Nabi ya. Aya benerna ngan
tong diumbar, tong jadi bahan kesombongan sampai menempeleng orang lain, gak boleh. Jelas di Al-Qur'an, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi rasul itu beda-beda, ada masing-masing ada keistimewaan. Ada yang lebih istimewa daripada yang lain, ya. Wa rafa ba'dahum darajat. Ada yang beberapa statusnya di atas yang lain, di antaranya yang 5 ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, ini disebutkan di surat Al-Ahzab, juga disebutkan di dalam surat Asy-Syura. Ma wasso bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kalau di surat Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqum wa minka itu berarti Nabi Muhammad, wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Surat Al-Ahzab, ya, halaman 2. Jadi ada 5 nabi yang lebih istimewa daripada 5 nabi lainnya. Itu nyata. Di surat Al-Isra juga sama, wa faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din. Kami mengunggulkan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Kenapa Nabi Muhammad SAW lebih istimewa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan ana sayyidul Bani Adam yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat saya pemimpin semua Bani Adam, semua manusia, termasuk di umat Nabi Adam nepikeun ka umat Nabi Isa. Selama tidaknya bagaimana Nabi Muhammad syafaatnya. Jadi fakta yang berdasarkan dalil Quran, hadis, bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah pemimpinnya para nabi. Makanya di madzhab Syafi'i mah teu sopan nyebut nabi teu make sayyidina, kudu make sayyidina, sayyidu Bani Adam Nabi Muhammad. Yang berikutnya, ya, ini jadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW meski demikian tidak boleh merasa pamer, ya, dan umatnya juga tidak boleh kemudian mengutamakan Nabi Muhammad dengan kesan merendahkan Nabi yang lain. Nah, itu pelajaran intinya bahwa Nabi Muhammad Nabi termulia itu sepakat. Tapi jangan kemudian merendahkan nabi lainnya, sampai pakai kekerasan. Hadis berikutnya tentang kewafatan Nabi Musa alaihissalam, yang di sini disebutkan malaikat ditampiling ku Nabi Musa nepikeun ka coplok panonna. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a malakul maut ila Musa alaihissalam, datang malaikat maut Israil cenanya diajarkan di lembur mah kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu, kalau kata malaikat maut, ajib rabbaka, penuhi panggilan Rabbmu, maksudnya matilah sekarang, siap, dek dicabut nyawa ya. Dek dicabut nyawa Nabi Musa, eta malaikat ditampiling ku Nabi Musa. Falatoma Musa alaihissalam aina malakil maut, palebah panonna gableng, fafaqaha, sampai coplok, naon coplok, terlepas, ya, mata malaikat, gableng. Qala faraja'al malaku ilallahi ta'ala, malaikat itu kemudian pulang kepada Allah, laporan, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut, Anda sudah menugaskan aku ke seorang hamba yang dia enggak mau mati, dek dicabut nyawa ngadon kuring ditampiling.
wa qad faqa aini, dan dia sudah melukai mataku. Qala, kata Nabi, faraddallahu ilaihi ainahu, lalu Allah mengembalikan mata malaikat itu, disembuhkan lagi. Wa qala, lalu kata Allah, irji' ila abdi, sana balik lagi ke hambaku. Kaditu cenah tepungan di Nabi Musa. Fakul, katakan, al hayatu turid, apakah kamu masih ingin hidup? Fa in kunta turidul hayah, jika kamu masih ingin hidup, fadha yadaka ala matni thaurin, letakkan telapak tanganmu di atas punggung sapi. Fama tawarat yaduka min sya'rah, maka apapun yang tertutupi oleh tangan kamu dari bulu-bulu sapi itu, tutupkan sabara bulu nu katutupan. Fa innaka ta'ishu biha sanatan, maka dihitung dari satu lembar bulunya kamu akan hidup lagi selama 1 tahun. Qala tsumma mah, kalau sudah begitu kemudian apa lagi? Kata Allah, tsumma tamut, ya disampaikannya malaikat, sudah itu ya kamu harus meninggal, masa enggak meninggal. Qala, lalu kata Nabi Musa, fal ana min qarib, ya sudah sekarang saja, buru-buru, enggak usah mulaina dikieukeun sabaraha bulu nu katutup ku telapak tangan anu 100-nya kali 1 tahun 100 tahun, wah lila teuing. Ayeuna ulah Rabbi adnini minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar, tapi saya minta ya Allah dekatkan aku ke tanah suci seukuran lemparan batu. Mun batu dibaledokeun kira-kira seberapa meter? 100 meter olahnya sebut. 100 meter dari tanah suci. Tanah suci Nabi Musa itu Al-Quds nya kayaknya lagi masih disebut Baitul Maqdis. Al-Quds teh dina Google mah Yerusalem. Yerusalem teh Darussalam, bahasa Israelnya Yerusalem. Darussalam teh tanah suci, nya negeri suci. Dekatkan saya ke Yerusalem, dekatkan saya ke Al-Quds. Namanya kalau di Arab resminya Al-Quds, mau disebut Yerusalem. Ya, dekatkan saya ke Al-Quds sedekat 100 meter agar saya mati di sana. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi demi Allah, lau anni indahu, kalau sekarang saya ada di sana, dacan usum Google Map atau bahlamanya mun ayeuna mah meureun tunjukkeun we cenah Ustaz dina Google Map nu mana titikna. Kalau saya ada di sana, la aratukum qabrau, saya akan tunjukkan kepada kalian yang mana kuburan. Karena kuburan Nabi Musa itu misteri, di mana kuburannya enggak diketahui. Ila janibi thoriq, pokoknya di pinggir jalan, indal kathibil ahmar. Al kathib teh bebatuan pasir yang menggunung, cembung, luas gitu. Jadi hamparan batuan pasir tapi cembung. Bukit lain, handapun bukit. Gitu eta nya mun juga rada tonggoh gitu. Tapi luas. Warnanya merah, nya bebatuannya pasirnya merah. Nabi tahu, tapi kenapa Nabi tidak menunjukkan? Apa Nabi nakeur di Madinah? Dek tunjukkeun kumaha atuh da hese. Mun ayeuna mah zaman Google mah pasti tunjuk ta ieu cenah Nabi. Digedean di scroll. Ta ieu kuburan Nabi Musa. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi Musa ingin dekat tanah suci agar berkah.
Kan di Al-Qur'an juga subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Ini jadi dalil bapak-bapak boleh berdoa mati di tanah suci atau di tempat yang penuh berkah. Bapak mah lamun maut kuburkeunna di Bandung we berkah tong di lembur mau pengajian ya. Sok ararane hayang di lembur ya. Di lembur memang aya naon berkah ya, kalau memang berkah ya silakan kuburkeun bapak mah di dieu we, di situ aksan berkah, banyak pengajian, banyak santri nu nyolatkeun loba misalnya. Boleh pesan begitu, boleh asal patokanna tadi keberkahan. Yang kedua, kenapa Nabi Musa tidak di tanah Al-Quds? Karena dalam riwayat lain kan disebutkan Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal ketika Bani Israel disesatkan oleh Allah di padang Tih, ya. Kan disuruh jihad, ya. Tapi Bani Israel teh nolak, naon cenah dilawan lagi Jalut. Pararada qauman jabbarin idhab anta wa rabbuka faqatila, kamu aja cenah berdua perang ka ditu. Saat itu tanah sucinya masih dikuasai oleh orang-orang yang kekar ya, pasukan age barardas. Dalam sejarah tanah suci di zaman Nabi Musa itu banyak dikuasainya oleh Babilonia. Memang orang-orangnya kekar. Jadi Nabi Musa belum bisa masuk ke tanah suci kan. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hei kaumku, ini ada perintah kita harus masuk Al-Quds, Yerusalem, ya, Naya Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Perang. Tapi Bani Israel jik we cenah duaan, no sarariun gitu cenah ngelawan kaum barardas. Duaan we cenah Anda dengan Allah berperang duaan. Kesel banget Nabi Musa. Maka kata Nabi Fafruq baini wa bainal qaumil fajauhkeun saya dengan kaum yang fasik saking ku kesel. Ini di masa akhir Nabi Musa. Kalau di masa awal nyah keneh Nabi Musa teh pan geningnya di bawah 70 orang. Kan nanya wae benar cenah Nabi Musa teh menang wahyu di mana? Menang wahyu no Yahudi teh telengas. Hayu di bawah 70 orang. Naik turusina. Tuluy kan ngomong nu dina surat Al-Baqarah wa idz ayat teh. Nya pokona mah ngaradak poho deui. Perlihatkan ke kami lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah cenah. Mana cenah Allah teh bungkeulekan geus dibejaan ku Nabi moal mungkin saya wae cenah. Jengker tadi. Wah cenah mana yang ningali fa asobatkum sa'iqah, langsung kan disambar ku petir para rahe. Lalu dihidupkan lagi kan. Nabi Musa kan menjerit di surat Al-A'raf, Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kalau memang kamu mau udah aja cenah dari dulu ti zaman Firaun binasakeun we cenah kaum abdi teh dan saya sekalian. Apakah Anda membinasakan kami gara-gara beberapa orang yang tolol? Ya Nabi Musa di masa awal menyah keneh. Tapi di masa akhir mah jangar Nabi Musa teh geus dikitu geus dikibar adalah kayak papruk bainana wa bainal qaumil fasik. Jauhkeun we cenah. Maka kata Allah fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanah. Tanah suci itu Yerusalem itu Al-Quds itu haram bagi mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka selamanya akan tersesat di muka bumi. Itu ada juga di Bible ya. Kisah Bani Israel tersesat di padang Tih disebutkan. Sama di Al-Qur'an disebutnya juga yatihuna fil ard. Nah di masa itu Nabi Musa wafat. Jadi belum bisa masuk ke tanah suci. Ada bararan dalam jihad.
Tapi Nabi Musa berdoa, saya udah aja lah cenah matinya sekarang, tapi tolong dekatkan saya ke tanah suci. Kenapa nggak masuk? Apaan keur dikuasai? Ya. Yang kedua, secara rahasia. Kenapa? Kalau ketahuan melanggar doa Nabi Musa yang tadi, kan Nabi Musa ingin dijauhkan dari kaumnya. Makanya ketika Nabi Musa meninggal, nggak ada kaumnya yang tahu di mana kuburan Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, saya mah tahu didinya. Ngan didinya ge duka itu da zaman Nabi can zaman Google Map pun Google ditunjukkan ku Nabi tayu gitu. Yang berikutnya, kenapa Nabi Musa menempeleng malaikat? Karena malaikat lupa. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali sebelum matinya diberikan pilihan dulu, mau sekarang mau nanti. Ya malaikat jol mendek nyebut nyawa itu ditampilin ku Nabi Musa. Ya. Itu juga kan yang pernah Nabi ceramahkan dulu. Nabi ceramah ketika sakit. Nabi kan sakitnya lama ya, hampir sebulan. Ada kan siumannya, lalu Nabi ceramah. Ada seorang hamba yang sudah diberikan pilihan antara kesenangan dunia dan apa yang ada di sisinya. Lalu dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Jualnya grupan, Abu Bakar menangis. Cek sahabat mulai dasar aki-aki, kan seniornya Abu Bakar. Pirage ceramah kitu leweh cenah meni, lebay. Udah enggak ada Nabi, Abu Bakar ditanya, "Kenapa Anda menangis?" Utik-utik cirik pan jadi jangarnya kanu lain teh. Kalian tahu enggak siapa hamba yang dimaksud? Eta teh cenah Nabi Muhammad sahade nu dibere pilihan, lain nabi. Artinya Nabi sudah diberikan pilihan, mau tetap di dunia atau mau segera ke Allah. Nabi mau memilih segera ke Allah. Sebentar lagi Nabi meninggal dunia. Jol careureuk kabeh sahabat. Tell me nya Ari Abu Bakar mah cerdas. Nah sesudah itu kemudian gak lama Nabi SAW wafat. Nah ini lupanya malaikat maut, harusnya kata Allah tanya dulu masih mau hidup atau mau mati sekarang. Ini malaikat lupa memberikan pilihan. Sesudah diberikan pilihan, bukan Nabi Musa menolak mati. Sok atuh cenah. Tadi kan kata Allah dipilih pilihan. Tutupkan telapak tangan kamu ke punggung sapi. Itu mah cenah tina sabuluna 1 tahun, mun 100 lain berarti 100 tahun. Cenah. Dilah teuing ayeuna we. Makan Nabi Musa keur jangar yang harapan kaumna geus cengkel geus beak dengkak nya kasarna. Sekarang aja. Tapi tolong dekatkan saya ke tanah suci. Jaraknya sejauh lemparan batu, jadi tidak ada di Yerusalem tapi dekat Yerusalem. Belah mana? Wallahu a'lam. Ya, tidak diketahui oleh kita, hanya oleh Nabi. Yang berikutnya para ulama memberikan catatan, hanya orang-orang mulhidin itu orang-orang sesat yang menolak kesohihan hadis ini. Hadis ini jelas Sahih Bukhari, Muslim. Bukan hanya riwayat Muslim tapi juga riwayat Bukhari. Kalau hadis riwayat Bukhari Muslim pasti sahih. Kalau pasti sahih berarti Nabi nu ngomongna langsung. Piraku Nabi ngabohong. Jadi kalau kita meragukan hadis Bukhari jeung Muslim sarua jeung nuduh Nabi pembohong, doraka ka bina-bina. Ieu teh Nabi nu nyarita kieu teh. Jadi kita harus yakin bahwa ini betul terjadi. Kenapa Nabi Musa menempel ini? Apa maksudnya? Ada 2. 1, kemungkinan malaikat maut itu datang dalam wujud manusia mau mencabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa teh orangnya kan nya gorbana asip babari ngambak. Etan Bani Israil anu disiksa kupir tentara Firaun we katingali ngambak kampleng paeh langsung.
Matak malaikat ke dikamplang langsung coplok panonna. Jadi Nabi Musa nggak nyangka itu malaikat. Yang kedua, sangat mungkin Nabi Musa tahu bahwa itu malaikat. Cuma yaitu Nabi Musa marah. Kenapa tidak memberikan pilihan, jol langsung nyebut nyawa gamplang. Dan bagi Nabi mungkin ya berinteraksi dengan yang gaib. Pan jin ifrit ku Nabi dicekek. Sampai kata Nabi, terasa dingin air ludah ifrit ke tangan saya. Dalam cemdek diizinan ku Allah dek dicangcang ta cenah di masjid si jin ifrit teh. Ngaganggu Nabi, cekek. Orang mau mungkin nyekek jin, enggak bisa. Itu mau khusus kemampuan para nabi. Jadi ini betul terjadi. Masalah tadi ini kemungkinan manusia enggak. Kan malaikat pulang ke Allah. Lalu ku Allah dikembalikan matanya, berarti ini wujud malaikat bukan wujud manusia. Dan ini jadi dalil malaikat punya mata yang matanya bisa lepas ngan dai mah goib. Selebihnya dari itu kita nggak bisa tahu, hanya bisa mengimani. Kemudian di hadis berikutnya terakhir, ini ketika Nabi Musa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diperlihatkan nabi-nabi semua. Di antaranya Nabi Musa sedang sholat di atas kuburannya, di atas padang pasir, tumpukan batu-batu yang merah. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW tahu betul. Apa cerita Nabi Musa sudah meninggal? Ya, kan Isra Mi'raj alam ruh. Ya, alam ruh Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dengan fisiknya masuk ke alam ruh sampai Sidratul Muntaha. Jadi sangat mungkin Nabi Muhammad melihat Nabi Musa yang saat itu berwujud ruh sedang sholat di atas kuburannya di Palestina. Hadisnya lagi-lagi sahih. Kita hanya cukup bisa mengimani, berani-berani ingkar karena Isra Mi'raj, wah tobat ya, itu mulhidin aliran sesat. Najan orang tara rajaban nya kan Isra Mi'raj mah kudu iman we. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.